hell'd you get off, making me look bad with my girl? Halo teman-teman, apa kabar? Saya selalu berharap kalian semua baik-baik saja dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film action yang sangat seru bertema balas dendam. Tapi seperti biasa saya malas bertele-tele. Sebaiknya langsung saja kita ulas alur cerita film selengkapnya. Malam itu di negara Afghanistan, tim pasukan khusus yang dipimpin oleh Sersan Mayer sedang menyerbu markas kelompok teroris. Dalam misi ini, Sersan Mayer ditugaskan untuk menangkap ketua teroris bernama Ali dalam keadaan hidup. Tetapi saat akan ditangkap, Ali malah meledakkan dirinya sendiri. Karena Ali tewas, misi ini pun dinyatakan gagal. Dampak dari itu, Mayer pun akhirnya dipecat. Dua tahun kemudian kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan pasukan khusus bernama Jack, yang dikenal sangat brutal dan tidak pernah gagal dalam menjalankan setiap misinya. Tetapi karena suatu alasan tertentu, Jack beralih profesi menjadi polisi biasa, yang dipindah tugaskan di perbatasan Amerika dan Meksiko. Sesampainya di kantor, Jack disambut oleh ketua polisi bernama Garcia. With me, no trouble with the locals. Am I making myself clear? First trick. Setelah itu, Garcia dan semua jajarannya melakukan meeting untuk mengatur strategi dalam meringkus kelompok kartel Meksiko yang diketahui melakukan penyelundupan barang haram dalam skala besar ke Amerika melalui jalur perbatasan. Garcia menjelaskan kalau misi kali ini terbilang cukup sulit karena diketahui para kartel tersebut bekerja sama dengan seorang mantan pasukan khusus, dan orang itu tak lain adalah Sersan Mayer. Untuk itulah Garcia meminta para anak buahnya memperketat penjagaan di perbatasan, guna mencegah masuknya barang haram jenis baru tersebut. Coming back from the war and something snapped. There's one common link. It's man. Now we don't. Beralih ke Jack, saat ini ia singgah di sebuah bar sembari membawa kelinci peliharaannya. Melihat itu, seorang pengunjung yang merupakan ketua preman malah menghina Jack sebagai pria lemah karena memelihara kelinci. Awalnya Jack enggan meladeni pria ini karena dia tidak ingin terlibat masalah. Tetapi si ketua preman ini malah semakin menjadi-jadi, bahkan sampai menghina anak perempuan Jack. Hal itu jelas membuat Jack murka dan inilah yang ia perbuat. Where the hell did you get off, making me look bad with my girl? Akhirnya kelompok preman tersebut tumbang tak berkutik. Dan di keesokan harinya, Garcia memperkenalkan Billy kepada Jack, yang dimana Billy akan menjadi partner Jack dalam bertugas. Your nose clean, or I'll kick both. Agent Parnell is one of them. She likes you. Saat itu juga Jack dan Billy berpatroli di perbatasan. Di tengah perjalanan, Billy mengatakan kepada Jack kalau ia curiga ada orang dalam yang menjadi mata-mata kelompok kartel di kepolisian. Karena setiap kali akan melakukan penyerbuan, kelompok kartel selalu selangkah lebih dulu dari polisi, sehingga misi selalu berujung gagal. Lalu Jack dengan sombongnya berkata, kalau mulai saat ini misi tidak akan pernah gagal lagi, karena ia sudah turun tangan. Out of the line. You guys have died this year than the previous. Di malam harinya Jack bermimpi tentang putrinya yang sudah tewas. Tetapi kita masih belum diberitahu penyebab kematian anak Jack, serta apa alasan Jack mundur dari pasukan khusus dan lebih memilih menjadi polisi biasa yang bertugas di perbatasan. Di keesokan harinya di kantor polisi, Jack menilik berkas kasus yang belum terselesaikan. Kemudian Billy muncul mengatakan kepada Jack kalau saat ini kelompok kartel sedang beradu tembak dengan pasukan polisi. Saat itu juga mereka berdua meluncur ke lokasi kejadian. Sesampainya di sana, Jack malah berubah pikiran. Ia yakin kalau baku tembak ini hanyalah pengalian saja.
Lalu Jack membawa Billy mendatangi tempat lain. If they do, we're out. What have we in front of us? Terlihat mereka berdua menyusuri setiap titik di perbatasan tersebut. Hingga pada akhirnya Jack melihat puluhan imigran gelap yang berusaha menerobos perbatasan menuju ke Amerika. Dengan sigap Jack berhasil menangkap 2 orang imigran tersebut. Sementara yang lainnya berhasil kabur menuju ke tanah Amerika. Ketika diperiksa, Jack menyadari salah satu imigran memakai rompi bom. Saat itu juga ia menelpon Garcia dan menyuruhnya datang ke sana sembari membawa alat penjinak bom. Vamos, amigo. Hey. Get back. Singkat cerita, Garcia dan pasukannya sampai. Namun saat bom itu akan dijinakkan tiba-tiba, DLC casing. ternyata bom tersebut dikendalikan dari jarak jauh. Dan yang mengendalikannya adalah Mayer dan tangan kanannya yang bernama Yuri. Terlihat mereka sedang memantau Jack dan polisi lainnya dari kejauhan. Bisa dipastikan kalau kekacauan yang terjadi hari ini hanyalah jebakan yang diatur oleh Mayer. Tujuannya tak lain untuk menyelundupkan barang haram kelompok kartel ke Amerika. It wasn't until you... Vehicles are ready. Di keesokan harinya, Mayer mendatangi seorang bandar yang paling berkuasa di wilayah timur. Tujuan Mayer datang tak lain untuk membawa pesan dari seorang bandar yang berkuasa di wilayah barat. Saat itu juga Mayer mengantar kedua bandar tersebut ke tempat yang sudah ditentukan. Setelah bertemu, kedua bandar ini langsung membahas kerjasama yang akan saling menguntungkan kedua belah pihak. No me gusta cómo me miras la frontera, menos dinero ganamos. Namun di tengah pertemuan itu, Mayer dan anak buahnya langsung melempar gas beracun di tempat itu. Alhasil, kedua kelompok kartel paling berkuasa di Meksiko tewas bergelimpangan akibat gas beracun tersebut. Ternyata ini semua sudah direncanakan oleh Mayer sejak lama, yang dimana Mayer ingin menjadi satu-satunya bandar yang berkuasa di Meksiko. Easy, friend. Berita terkait Mayer yang kini sudah berkuasa di Meksiko akhirnya sampai ke telinga polisi. Atasan polisi menjelaskan, saat menjadi tangan kanan ketua bandar saja, Mayer telah berhasil menyelundupkan 5 ton barang haram ke Amerika dalam setahun terakhir. Sekarang Mayer sudah menjadi satu-satunya bandar yang berkuasa di Meksiko. Bisa dipastikan barang yang akan dia selundupkan akan jauh lebih besar dari sebelumnya. Untuk menanggulangi hal itu, atasan polisi meminta bawahannya untuk terus meningkatkan keamanan khususnya di perbatasan. Gonna need a goddamn bump. Equation and using illegal, you can cut it in half, you can are the only ones on the Saat sedang bersantai, entah kenapa seorang imigran yang sudah tertangkap berusaha menghabisi Billy. Tetapi Jack dengan sigap berhasil membalikan keadaan. Dari sini Billy mulai curiga kalau Jack bukanlah polisi biasa. Okay. Beralih ke Jack dan Billy yang tengah patroli di wilayah perbatasan. Di tengah perjalanan, Jack melihat 2 orang pemuda yang sedang memukul seorang kakek tua. Kemudian Jack keluar dari mobil dan berhasil menangkap salah satu dari mereka berdua. Ternyata kedua pemuda ini adalah anak buah Mayer. Saat akan dibawa menuju ke kantor polisi, pemuda ini malah berusaha menyogok Jack. Tetapi tentu saja Jack menolaknya. Lalu tiba-tiba teman pemuda tadi muncul dan berusaha menembak Jack. Namun dengan sigap Jack berhasil membalikan keadaan. Alhasil kedua pemuda ini pun tewas di tempat. Tak lama setelah itu polisi datang bersama dengan wartawan dan wali kota. Sang wali kota malah berterima kasih kepada Jack. Karena aksi berani matinya tersebut, para kriminal di kota perbatasan ini menjadi sedikit berkurang. Thank you. It's the voters. Columbus is getting safer. Or the hero. Berita terkait pembunuhan tersebut dilihat oleh Mayer di televisi. Mayer sangat yakin kalau Jack bukanlah polisi biasa. Terlihat dari kemampuan Jack menghabisi kedua anak buahnya, hanya dalam beberapa detik saja. Atas dasar itulah Mayer menugaskan tangan kanannya yaitu Yuri untuk terus mengawasi pergerakan Jack.
Bahkan kini Jack disegani oleh geng preman yang sebelum ini sempat meremehkannya. Accepted. Di malam harinya, Mayer dan Yuri memodifikasi sebuah bis yang akan digunakan untuk menyelundupkan barang haram mereka ke Amerika. Tak tanggung-tanggung, barang yang akan mereka selundupkan berjumlah 7 ton. Now this is their titanium plated armor. That's this. Di keesokan harinya, kelompok Mayer mulai beraksi. Mereka mengelabui polisi dengan membawa para jemaat gereja. Sesampainya di perbatasan, bis tersebut diperiksa oleh petugas polisi. Ketua polisi merasa kalau gelagat Mayer dan kelompoknya terlihat mencurigakan, dan ia langsung menahan bis tersebut. Saat itu juga ia menghubungi kantor polisi. Berasa dalam posisi terjebak, Mayer dan kelompoknya langsung bertindak. Jack dan Billy yang kebetulan sedang berpatroli mendapat kabar terkait baku tembak di perbatasan. Saat itu juga mereka berdua menuju ke sana. Let's go for the bridge. Beralih ke Mayer dan kelompoknya yang saat ini sudah mencapai kawasan Amerika. Tetapi sialnya akses jalan masuk diblokade oleh petugas polisi. Karena tak punya pilihan lain, Mayer langsung memutar balik arah bisnya kembali ke Meksiko. Jack dan Billy terus mengejar bis Mayer, hingga tanpa sadar mereka telah memasuki kawasan Meksiko. Pada akhirnya Jack berhasil menembak bis tersebut hingga terpental. Setelah itu ia turun dari mobil dan langsung membantai satu persatu anak buah Mayer. Tanpa pikir dua kali, Jack malah memasuki bis tersebut untuk menemukan Mayer. Billy yang menyadari akan hal itu memutuskan untuk kembali ke Amerika. Sementara Jack terjebak dan akhirnya ditangkap oleh pasukan polisi Meksiko. Kemudian Jack dibawa ke kantor polisi dan mulai diinterogasi. Di sini Jack berusaha menjelaskan kalau ia adalah polisi Amerika yang bertugas di perbatasan. Dan ia tanpa sadar menerobos masuk ke Meksiko untuk mengejar seorang bandar yang tak lain adalah Mayer. Namun tanpa disangka ketua polisi ini ternyata adalah anak buah Mayer. Dan sudah pasti ia tidak akan membiarkan Jack keluar begitu saja dengan selamat. Kemudian ia menugaskan anak buahnya untuk memasukkan Jack ke dalam sel, bersama dengan seorang napi paling brutal di penjara tersebut. Si ketua polisi memaksa si napi brutal untuk menghabisi Jack, agar terlihat kalau Jack mati karena berkelahi dengan napi di dalam sel penjara. Namun Jack yang seorang mantan pasukan khusus terlatih tampak tak begitu kesulitan menghabisi napi tersebut. Di tempat lain, Garcia mendapat telepon dari Billy. Billy melapor kalau Jack ditangkap dan disekap oleh polisi Meksiko, dan ia meminta bantuan Garcia untuk menyelamatkan Jack. Saat itu juga Garcia pergi menemui Billy. Stay right there, I'm on my way. Time to leave, Much. Beralih ke Jack yang pada akhirnya dibawa ke markas Mayer. Di sana ia disiksa sembari diinterogasi. Siapa Jack sebenarnya dan untuk siapa ia bekerja? Karena kalau Jack hanya polisi perbatasan biasa, mana mungkin ia bertindak sampai senekat ini. Jack menjawab kalau ia adalah polisi biasa yang hanya menjalankan tugas. Namun Mayer tak semudah itu percaya. Oh, you're no NSA. Kemudian ia mengeluarkan Garcia yang ternyata disekap oleh Billy. Terungkap fakta bahwa ternyata Billy adalah polisi korup yang selama ini bekerja untuk Mayer. Pantas saja Mayer dan kelompoknya selalu lolos dari serbuan pasukan polisi. Mayer mengancam akan menghabisi Garcia jika Jack tidak mengatakan siapa ia sebenarnya. Akhirnya Jack pun mengaku kalau ia adalah mantan pasukan khusus yang sengaja menjadi polisi agar bisa bertugas di perbatasan. Tujuan utama Jack tak lain untuk menghabisi semua anggota kartel Meksiko yang telah menyelundupkan barang haram ke Amerika. Karena setahun yang lalu putri Jack tewas akibat overdosis barang haram jenis baru yang diproduksi oleh kelompok kartel Meksiko termasuk Mayer. One full of much big. Just You, man.
Setelah mendengar pengakuan itu, Mayer memutuskan untuk menjadikan Jack dan Garcia sebagai sandera untuk ditukar dengan uang tebusan kepada polisi Amerika dalam jumlah yang besar sebagai ganti rugi atas rusaknya 7 ton barang haram miliknya akibat penembakan yang dilakukan oleh Jack tempo hari. Young detonator. See, the Federales will go absolutely missing. Namun saat akan dikurung ke dalam gudang, Jack dan Garcia berhasil membalikan keadaan dengan menghabisi anak buah Mayer termasuk Billy. Setelah itu Garcia menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan. Lalu mereka berdua berusaha keluar secara mengendap dan membantai satu persatu anak buah Mayer yang berjaga di dalam markas. Saat ingin kabur, Garcia dikejutkan dengan anak buah Mayer. Karena kaget, Garcia langsung menabrakkan mobil itu hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sementara itu, Jack masih berada di dalam markas dan berusaha mencari Mayer. Namun dia harus berhadapan dengan Yuri, yaitu tangan kanan Mayer yang paling kuat. Meski sempat tumbang berkali-kali, namun pada akhirnya Jack berhasil membantai Yuri dengan cara yang brutal. Di waktu yang sama, Mayer muncul dan berusaha menembak Jack. Lalu dengan sigap Jack membuka rompinya, yang ternyata sudah ia pasang sebuah bom. Jack mengatakan jika Mayer melepaskan tembakan, maka bom itu akan meledak dan mereka berdua akan mati bersama. Di saat Mayer lengah, Jack pun langsung melempar bom itu ke arah Mayer. Hingga akhirnya Mayer pun tewas dalam ledakan tersebut. Beberapa hari kemudian, Jack membawa Garcia ke apartemennya. Lalu Garcia bertanya, apa alasan Jack memelihara kelinci tersebut? Jack menjawab kalau itu adalah kelinci kesayangan almarhum anaknya. Dan Jack berjanji akan menjaga kelinci tersebut seperti menjaga anaknya sendiri. Lalu film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.